Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, tetapi pagi-pagi benar ia sudah berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka para ahli Taurat dan orang Farisi datang pula membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat jinah. Mereka menempatkan wanita itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, wanita ini tertangkap basah ketika sedang berbuat jinah. Dalam hukum Taurat, Musa memerintahkan untuk melempari batu wanita-wanita demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus agar mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya, bangkitlah Yesus lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kalian tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar kata-kata itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan wanita itu yang tetap di tempat. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai wanita, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukummu?" Jawabnya, "Tiada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, dua bacaan pada hari ini sangat bagus untuk kita renungkan, memberikan pesan kepada kita bahwa di dalam Yesus Tuhan kita akan senantiasa menemukan jalan keselamatan. Coba dibayangkan dalam bacaan pertama mengenai Susana yang mestinya harus dihukum mati karena tipu daya orang-orang yang jahat tadi. Tapi untunglah ada Daniel yang membebaskan Susana. Kemudian dalam bacaan Injil diceritakan hal yang senada. Wanita yang kedapatan berbuat zina tadi harusnya sudah mati, dirajam. Tidak ada jalan lain. Tetapi untunglah ada Yesus yang kemudian memberikan solusi jalan keluar, sehingga wanita yang harusnya mati dirajam tadi akhirnya dapat bebas. Jadi dalam situasi yang sungguh-sungguh terpepet, tidak ada jalan lain. Tapi entah bagaimana Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Dalam hidup ini kita pun seringkali mengalami jalan-jalan yang buntu, mentok, tidak ada jalan keluar tampaknya. Susah sekali. Kalau kita sakit, tidak ada obatnya, tidak ada apa-apanya, tidak ada jalan keluarnya. Kalau kita mau percaya, sangat mungkin Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita. Namun banyak orang yang tidak percaya, dan karena sakit bertahun-tahun bisa kemudian menjadi bunuh diri. Keluarga-keluarga yang bermasalah seringkali juga mentok, buntu, sehingga akhirnya mereka bercerai, berantakan rumah tangganya. Namun sesungguhnya kalau mereka mau percaya kepada Tuhan, mereka bisa bersatu kembali, tidak akan sampai terjadi perceraian. Kalau kita menghadapi masalah ekonomi sampai buntu, tidak ada jalan keluar untuk mencari uang karena PHK, karena pandemi dan macam-macam, sangat mungkin Tuhan akan memberikan jalan kepada kita pula. Tapi kalau kita tidak percaya,
barangkali kita kemudian bisa merampok, korupsi, ataupun mencuri. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga dalam situasi yang sangat menjepit, mepet, tidak ada jalan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena bersama Tuhan pasti ada solusi, ada jalan, ada kebenaran dan terang yang tidak mungkin dikalahkan oleh apapun, yang tidak mungkin dihambat oleh apapun juga. Marilah kita mohon, semoga kita percaya sungguh-sungguh Tuhan yang menyelamatkan, membebaskan kita. Amin.